Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah yang diberikannya kepada kita semua. Hingga hari ini kita bisa bersama-sama berada di ruangan yang mulia ini. Kepada seluruh hadirin di ruang sidang tugas akhir, dengan lengkapnya seluruh komponen sidang yaitu Ketua Penguji, Penguji 1, Penguji 2, dan peserta sidang, maka dinyatakan forum dan sidang dapat dilaksanakan. Hari ini Selasa tanggal 22 September 2015 akan dilaksanakan ujian sidang komprehensif atas nama Nova Jindan NIM 1214372948 dengan judul Pengembangan Forum Raharja Fox sebagai media diskusi dan pembelajaran pada perguruan tinggi Raharja yang dilaksanakan secara mandiri. Sebelum dimulai ujian sidang komprehensif oleh Ketua Penguji, akan saya perkenalkan dulu yang menjadi Dewan Penguji hari ini mulai pagi sampai dengan siang sore nanti. Yang bertindak sebagai Ketua Penguji yaitu Ibu Sri Rahayu ST MMSI dengan jabatan fungsional dosen sebagai lektor, dan yang bertindak sebagai Penguji 1 adalah Bapak Endang Suryana Esos MM, dan saya sendiri karena Tiara Eskom yang bertindak sebagai Penguji 2. Selanjutnya saya akan bacakan tata tertib sidang. Selanjutnya saya serahkan jalannya ujian sidang komprehensif ini kepada Ketua Penguji yaitu Ibu Sri Rahayu ST MMSI. Saya persilakan. Baik, peserta sidang dan saudara-saudara, untuk kelancaran pelaksanaan ujian sidang komprehensif ini, mari kita awali dengan membaca doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya kepada peserta sidang, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat. Dengan ini, sidang ujian komprehensif secara terbuka dengan nomor sidang 174, saya nyatakan dibuka secara resmi. Peserta sidang dan saudara-saudara, pada hari ini Selasa tanggal 22 September 2015, pukul 8, sidang ujian komprehensif mahasiswa perguruan tinggi Raharja dengan judul Pengembangan Forum RHJ Fox sebagai media diskusi dan pembelajaran pada perguruan tinggi Raharja atas nama Nova Jindan, jurusan Manajemen Informatika, konsentrasi Web Graphic Design. Sidang ujian komprehensif ini dibagi menjadi 2 sesi ya, presentasi dari peserta dan tanya jawab dengan Dewan Penguji. Sebelum sesi pertama dimulai, saya akan membacakan riwayat akademik peserta. Proses pelaksanaan penelitian, pembuatan laporan, dan memeriksa kelengkapan data dukung penilaian objektif sebagai berikut. Nova Jindan dengan jurusan Manajemen Informatika, IPK terakhir 3,51. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dukung penilaian objektif, saudara mendapatkan nilai objektif sebesar 100 ya, semua poinnya terpenuhi. Baik, peserta sidang dan saudara-saudara, sesi pertama dimulai. Silakan peserta menyampaikan presentasi dalam waktu 10 sampai 15 menit. Silakan. Mohon maaf Dewan Penguji, boleh saya mempresentasi di depan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Penguji yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil tugas saya. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Nova Jindan dengan NIM 12143729948. Sini saya akan mempresentasikan hasil akhir tugas saya yaitu dengan judul Pengembangan Forum RHJ Fox sebagai media diskusi dan pembelajaran pada perguruan tinggi Raharja. Saya akan mempresentasikan sebanyak 27 slide dengan waktu kurang lebih 15 menit. Di sini saya dibimbing oleh kedua pembimbing saya yang sangat hebat sekali, yaitu pembimbing 1 Bapak Insinyur Untung Raharja MTI, dan pembimbing kedua saya yaitu yang sangat cantik sekali, yaitu Ibu Kana Tiara Eskom.
Ini adalah CV saya jurusan Manajemen Informatika dengan konsentrasi Web Graphic Design. SC selama TA saya mendapatkan 7 SC dan mendapatkan prestasi yaitu WAT atau One of TPI, di mana diikuti oleh tiga peserta, yaitu ada Erzon, RHJ Fox, dan Assistant.com. Dan alhamdulillah RHJ Fox mendapatkan juara 1. Ini adalah prestasi saya. Lalu ada jurnal saya yang sudah terbit, ini ada pembuktian saya, dan ini adalah jurnalnya yang sudah terbit. Untuk cermi atau status paper bisa lihat di sini, dan cermi pembuatan jurnal saya juga ada linknya. Apa sih itu RHJ Fox? Nah, RHJ Fox itu adalah merupakan forum berbasis PHPBB. PHPBB itu ditemukan oleh James Atkinson pada tahun 2000. PHPBB itu sendiri merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor Bulletin Board. Terus forum RHJ Fox adalah forum resmi perguruan tinggi Raharja. Untuk apa sih forum RHJ Fox ini? Itu sebagai media diskusi dan pembelajaran pada perguruan tinggi Raharja. Nah, di sini untuk diskusi audit operator juga bisa di RHJ Fox. Kenapa sih RHJ Fox? Dulu namanya bukan RHJ Fox, tapi namanya Fox. Nah, dibentuk pada 11 Februari 2014. Untuk pengaksesannya juga bukan rhjfox.com ya, tapi di fox.rhj.me. Nah, sekarang sudah berubah pada tanggal 21 Agustus 2014 dengan pengaksesannya bisa di rhjfox.com. Untuk logo sendiri mengalami perubahan di mana ada penambahan kata RHJ-nya, dan untuk warnanya juga mengalami perubahan yang bisa dilihat full color, agak full color. Saya akan menyembahkan 3 video masing-masing 1 menit. Nah, di sini ada video saya. Bagi kalian yang masih lupa atau username, passwordnya, password RHJ Fox, terus masih menggunakan form registrasi untuk mendaftar RHJ Fox, itu sangat ribet sekali, capek deh pokoknya. Itu buang kebiasaan lama kamu. Dari sekarang juga. Sekarang sudah ada yang namanya Single Sign On atau SSO. Nah, di RHJ Fox ini hanya cukup mengklik icon Google lalu memakai email info kalian, dan di situ sudah bisa masuk sebagai member RHJ Fox. Mudah, cepat, dan sangat praktis. Sebelumnya harus mengisi form, lalu verifikasi email dan melakukan login kembali, dan baru bisa menjadi member RHJ Fox. Itu sangat ribet dan kuno sekali. Alhamdulillah udah ada single sign on di RHJ Fox, jadi lebih gampang. Ini ada 15 strategi saya, yang dimana saya hanya menjelaskan 4 dari 15 strategi saya, yaitu 1 adanya SSO, terus ada 4 widget media sosial, kemudian terdapat 500 member RHJ Fox, dan yang keempat adalah artikel error. Yang pertama yaitu terdapatnya single sign on di RHJ Fox. Nah, kalian pasti pernah dengar di sebuah website login atau register menggunakan Google. Nah, di SSO sekarang sudah bisa menggunakan single sign on. Di RHJ Fox bisa masuk mengenai single sign on tersebut, dan saya yakin kalau pakai username maupun password itu kalian pasti lupa. Nah, dengan single sign on ini bisa meminimalisir terjadinya hal lupa. Ini adalah pembuktian saya. Dengan target 80 orang, saya berhasil mengumpulkan sebanyak 155 orang, dan saya mendapatkan sebuah SC saya yang kelima. Cermin dapat dilihat di sini. Rinpo, siapa sih yang nggak kenal Rinpo? Pasti kalian udah punya Rinpo ya. Nah, jadi di sini RHJ Fox login atau register menggunakan email Rinpo. Nah, jika tidak menggunakan email Rinpo, login akan
gagal atau register akan gagal. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ada sebuah script yang dimana yang kotak satu adalah script memfilter email, lalu tampilan kedua yaitu tampilan error, tampilan untuk error selain jika member tidak menggunakan email info. Terima kasih kepada Bang Jul yang telah memberikan saya arahan perihal single sign-on ini. Ini ada video demonstrasi, yaitu yang pertama, di mana ini adalah register dengan email selain info. Jadi di sini saya menggunakan email, lalu di sini ada menggunakan email info. Nah, di sini menggunakan email Gmail ya, jadi email info. Kalian juga bisa membuka rjpop.com. Lalu tampilannya seperti ini kurang lebih. Lalu masukkan email selain email info. Jadi di sini saya menggunakan email Gmail saya. Ini merupakan sebuah pembuktian kalau memakai email selain info itu tidak bisa masuk ke rjpox. Jika sudah masuk, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi login error atau tidak bisa. Lalu ada video yang satunya lagi, yaitu dengan menggunakan email info. Oke, ini yang menggunakan email info. Buka rjpox.com, lalu tampilannya buka rjpox.com. Tampilannya seperti ini. Kemudian harus kita menggunakan klik icon Google untuk login atau register. Nah, di sini saya mencoba untuk memakai email info saya. Nah, jika sudah login, dinyatakan akan berhasil jika ada nama saya. Jadi di sini jika sudah berhasil login, kita bisa membuat posting di rjpox. Oke nih, alur sistem yang sebelumnya dan sesudahnya ya. Ini sebelumnya, yaitu di mana mahasiswa harus mengakses rjpox, di mana tampilannya seperti ini, kemudian harus login, harus register, mengisi form registrasi, lalu harus mau verifikasi email info, dan kemudian harus melakukan login kembali, lalu baru bisa menjadi member rjpox. Ini sangat ribet sekali. Nah, kita bandingkan dengan sesudahnya dengan adanya single sign-on. Nah, di mana mahasiswa mengakses rjpox, lalu mengklik icon Google, dan kemudian pakai email info, dan secara otomatis akan menjadi member rjpox. Yang kedua, yang strategi saya akan jelaskan, yaitu terdapatnya media widget media sosial, yaitu di mana ada LinkedIn, YouTube, Facebook, dan Twitter. Ini merupakan tampilan sebelumnya yang belum ada widget media sosialnya, dan ini sesudahnya. Saya hanya menambahkan sedikit script di tempat rjpox. Jadi dapat lihat di sini. Kemudian terdapatnya 500 member rjpox. Alhamdulillah melebihi target saya, yaitu sebanyak 500 member. Saya berhasil mengumpulkan sebanyak 524 member. Ini banyak sekali usaha yang saya lakukan. Salah satunya yaitu meminta tolong mempromosikan kepada admin Facebook Green Campus untuk mempromosikan rjpox. Airan, yaitu memiliki artikel sebanyak 500 dengan target saya 15 dengan target saya, yaitu saya berhasil membuat 28 artikel Airan yang mengenai rjpox. Ini ada testimoni, ada 24 sebenarnya, tapi di sini ada beberapa yang saya tampilkan. Penghargaan yang saya dapat yaitu hibah. Alhamdulillah hibah saya mendapatkan hibah dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Statusnya ada di aimihibah.elearning.me, dan ini adalah pembuktian surat penerimaan hibah saya di Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Ada linknya, bisa dilihat di sini. Vboard. Nah, Vboard ini adalah sebuah sistem yang menampilkan sebuah informasi yang bersumber dari database. Nah, jadi RJPOP ini mempunyai database yang belum maksimal digunakan kepada banyak orang. Nah, di sini saya menampilkan beberapa, ada 10 Vboard dari Fox, di mana 10 member terakhir membuat topik terbanyak, lalu replay terbanyak di kategori EduHelp dan lain sebagainya. Nah, untuk mengakses Vboard ada linknya sini. Selanjutnya yaitu saya menduduki peringkat yang pertama di RHI Fox dan mendapatkan sebuah SC. EduHelp, alhamdulillah ya, di EduHelp sudah ada 156 pertanyaan di mana customer yang menanyakan tentang RJ Fox. Kemudian ada most active poster. Untuk bulan ini saya ada di urutan ketiga, dan untuk all time ya saya ada di urutan pertama. Cermin saya, oke. Saya sudah membuat cermin 163 cermin. Kemudian melakukan aktivitas email, yaitu email kebanggaan saya, yaitu Rinpo, di mana saya berhasil menggunakan email sebanyak 5.311 email. Praktek RC, di mana saya kehadiran sebanyak 242 kali dengan total jam 1.747,7 jam. Ada di urutan ketiga saya, di mana ada 10 top best mahasiswa yang melakukan absen di RC. Tridharma, ada 2 Tridharma di sini, yaitu yang pertama Tridharma operator EduHelp selama 2 periode, lalu ada Tridharma ASLEP atau Assistant Lab E-Learning selama 1 periode. Bimbingan TA, yaitu melakukan bimbingan TA bisnis konsultasi, di mana ini ada proyek imam, yaitu sebanyak 54, dan bimbingan kepada kedua pembimbing dengan total 47 kali, yang seharusnya masing-masing pembimbing hanya diwajibkan 8 kali. Kontribusi saya, nah ini mendemonstrasikan SIS Plus, ikut berpartisipasi demo SIS Plus yang pada saat itu bertepatan kepada hari ulang tahun Bapak Presidir kita, yaitu Bapak Insinyur Tunggal Harja MTI, dan saya mendapatkan sebuah SC dari beliau. Terima kasih Pak UN. Lalu membantu alumni aktifan LinkedIn, ini proyek Alia, yaitu membantu para alumni untuk mengkoneksikan LinkedIn mereka dan mendapatkan sebuah SC lagi. Terima kasih kepada Pak UR yang telah memberikan saya motivasi dan juga ilmu pengetahuan. Terima kasih juga kepada Ibu Ana Tiara yang telah sabar membimbing saya, dan juga ada Bang Hendra selaku stakeholder saya yang selalu memberikan saya masukan untuk kedepannya lebih baik lagi RJ Pop. Lalu ada grup Naru, basis WGD, ada KYC, Priscilla Eskom, dan tim Great Dragon, Hachi, Aperos, dan seluruh keluarga RC. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi sidang saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuki sesi tanya jawab ya. Noval, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Semalam enak tidurnya. Enak Bu. Oke, menarik sekali ya, presentasinya bagus. Terlihat Noval itu sangat siap. Ya. Masih. Dari pembimbing juga informasinya Noval itu rajin. Alhamdulillah. Dari sisi implementasi sudah bisa dibuktikan, bisa kita akses secara real time ya saat ini juga. Ada salah satu penilaian lagi, yaitu dari sisi analisa dan perancangan sistem. Ini sistem ya?
RHJ Fox ya? Iya. Ini sistem sudah ada sebelumnya yang buat? Sudah ada Bu, jadi saya di sini mengembangkan saja sistem yang sudah ada. Oke, mengembangkan sistem RHJ Fox, bagian mana yang kamu kembangkan? Termasuknya tentang SSO ini atau single sign on. Dulunya hanya bisa Apa itu register. single sign on? Single sign itu yaitu masuk sebuah sistem dengan menggunakan email. Customer masuk dengan menggunakan Email, tapi di sini email. saya hanya mengikut email info Bentar. saja. Customer masuk dengan menggunakan email. Berarti login email dulu customernya. Nggak usah harus login email, tapi nanti ditampilkan harus login dulu baru bisa masuk. Kalau nggak login berarti nggak bisa masuk. Nggak bisa. Sebelumnya itu yang disebut dengan single sign on. Ya. Sebelumnya hanya pakai username dan password dan untuk registrasinya juga isi form registrasi. Oke, berarti sebelumnya itu harus registrasi gitu ya. Yang kamu bilang ribet pada saat presentasi itu seperti itu ya. Sedangkan pada saat ini kamu membuat itu otomatis dia bisa langsung masuk ke RHJ Fox tanpa dia harus login dan melakukan registrasi selama dia sebagai mahasiswa atau pribadi lain. Oke. Bisa jelasin nggak melalui diagram? Ini kan rancangan sistem ya. Bisa nggak kamu jelasin melalui rancangan sistem yang kamu buat? Tadi kan programnya ya. Nah ini kan penulisan ilmiah. Jadi kamu jurusannya manajemen informatika, calon analis ya. Selain bisa secara aplikasinya bikin programnya, tapi juga harus bisa menganalisanya gitu ya. Coba jelasin, ada diagram apa aja yang kamu buat? Ada script codingannya Bu, dimana ini ada script codingannya. Enggak, maksud Bayu kamu bikin merancang ini kan ada pakai diagram kan? Ya. Bikinnya pakai diagram nggak? Merancangnya, bukan bikin programnya ya? Iya. Tapi merancang sistemnya. Verifikasi maksudnya. Pakai UML kan? Oh iya. Ya, itu maksudnya merancang sistem itu kan pakai itu. Ya, menganalisa dan merancang sistemnya kan pakai diagram. Nah, coba kamu jelaskan melalui diagram. Boy mau lihat sinkronisasi antara diagram yang kamu rancang dengan yang kamu presentasikan tadi yang ada gambar-gambarnya itu ya, Val ya? Iya. Ya, silakan. Yang paling simpel aja, Val ya, use case aja. Iya. Nah ini Bu, use case-nya, dimana seorang member harus registrasi melalui repo. Nah, jika sudah, dia bisa ditetapkan sebagai ini yang berjalan atau yang berjalan. Yang berjalan. Iya. Berarti dianya registrasi dulu ya. Yang diusulkan Bu, maksud saya. Ini diusulkan, yang berjalan ada lagi di atas. Coba ke bawah. Ke bawah itu kok gambar 3 bukan yang 4 ya? Saya Oh sorry, D3. D3 Iya. lupa saya ini. Silakan. Ya, di sini di mana member melakukan registrasi menggunakan single sign-on yaitu memakai repo. Nah, jika sudah berhasil menjadi member dari JFox, dia sudah bisa dikatakan sebagai UCP atau User Control Panel. Nah, di sini dia bisa mengklik topik, reply, quote maupun bisa mengirim pesan. Gitu. Oke, message yang atau pesan yang masuk ke dalam forum. Iya, forum. Terus itu keyboard apa?
Bibot itu yang tadi sudah saya jelaskan, itu sebuah sistem yang menampilkan informasi dari database. Bukan, kaitannya dengan RHJ Fox apa? Itu menampilkan informasi, misalnya siapa sih yang pembuat kopi terbanyak, terus 10 orang login terakhir itu siapa aja gitu. Hanya menampilkan saja yang ada di database. Oke, semua data itu masuk ke semua forum ya, diskusi itu semua masuk ke dalam database. Bisa jelaskan database? Rancangannya jadi diagram. Di bagian mana yang namanya forum yang sudah diketik-ketik sama member ya, sama member itu masuk di dalam database itu di dalam mana? Di dalam database. Ini adalah spesifikasi datanya, di mana ada Fox user sebagai untuk menambahkan user-user RAJ Fox. Oke, semua user masuk ke dalam tabel ini ya. Iya. Oke, lalu diskusinya? Diskusinya masuk ke forum, Bu. Masuk ke tabel? Tabel forum sama tabel topik. Oke. Dari saya cukup dulu. Oke, Saya kasih terima kasih. pandang ya. Masih siap? Masih, Pak. Masih siap. Alhamdulillah, selalu siap. Semangat, ya. Nah, baik, Noval. Pertanyaan saya sih simpel-simpel aja mungkin ya. Tidak sempat teknis lah, tidak muluk aja. Ya, sesuai dengan bidang saya tentunya juga. Dan konteks ini adalah manajemen diri. Saya berterima kasih banyak. Ini Noval sudah dalam sudah dapat ya, menggiring ataupun menginspirasi kita semua dalam konteks pembelajaran. Nah, saya ingin bertanya ke makanya, kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang Noval ini tertarik yang meneliti atau membuat suatu proyek ini, kan? Kita tahu bahwasanya ini bidang pendidikan, di sana ada diskusi dan sebagainya, tentunya itu melibatkan semua intelektualitas. Ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan? Yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini yaitu saya suka sama forum tentunya. Lalu saya berpikir di forum ini kok registrasinya sangat susah sekali ya gitu. Jadi saya pikirkan. Suka ngobrol maksudnya ya Pak ya? Apa? Ya, suka ngobrol. Iya, suka ngobrol juga, Bu. Suka ngobrol juga, terus suka diskusi juga sama orang lain, sama orang banyak. Jadi di sini saya berpikir kok registrasinya di RAJ Fox ini sangat sulit sekali gitu. Jadi menggunakan single sign on, jadi mengembangkan single sign on tersebut gitu. Nah, kalau kita bicara dari apa namanya RHJ Fox ini sebagai media ya, berarti di situ boleh saya itu sebagai tools ya, alat Yeah. sebagai alat atau sarana pendidikan. Nah, kalau kita sandingkan, kita sekarang sudah punya di harganya ada iDo, ada iLearning, tambah lagi kita punya ILP. Nah, apakah itu tidak overlap RHJ Fox itu nanti dengan yang sudah kita miliki sekarang ini? Tentunya itu sebuah sistem dari kampus ya Pak. Justru ini bisa digabungkan kalau bisa ya. Tapi ini membutuhkan proses supaya di perguruan tinggi ini sistem-sistem yang ada lebih berkembang lagi tentunya, dan menjadikan kampus kita ini sebagai kampus yang nomor 1 di Kota Tangerang tentunya. Oke, mungkin lanjutan pertanyaan dari saya ini adalah berkaitan dengan tadi berbicara tentang sistem. Tadi Wahyu sudah sampai ini pertanyaan tersebut. Cuma saya dari konteks saya dari sisi aspek manajerial dan manajemennya, bagaimana Anda ataupun tahu bahwasanya katakanlah ada konteks di situ yang kita sebut dengan life cycle ya, atau apa namanya, masa-masa berlaku atau masa-masa ini. Seperti kita tahu ada sistem pembelajaran konvensional, tatap muka dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau menurut Bapak, kira-kira ini bisa bertahan berapa lama sih kan?
proses ataupun sistem ini bisa berjalan. Katakan kalau konvensional kan sampai saat sekarang berjalan terus gitu ya, dan kita harus dipakai terus gitu. Nah kalau sekarang kita pakai Gerhard Jacob sebagai media, ini bisa kira-kira mungkin perkiraan saja begini lah, dengan mengestimasi berapa tahun ke depan gitu bisa dibidik. Tentunya bertahan seberapa lama, yaitu saya berharap ini sistem bisa terus berkembang dan bisa dikembangkan lagi, dan apalagi ini ada selanjutnya yang akan mengembangkan RJ Box tersebut. Jadi sistem RJ Box ini tidak mati begitu saja, jadi bisa dikembangkan lagi dan terus dikembangkan seperti itu. Apakah ini hanya cuma menjadi milik hiburan pikiran aja atau mau dikembangkan secara luas? Mungkin kedepannya bisa go internasional. Amin. Terima kasih. Dari presentasi yang Noval lakukan tadi, terlihat ya Noval sangat menguasai, tenang, karena memang prosesnya memang sangat rajin untuk memproduksi ini ya. Oke. Coba tadi karena mau lihat praktekin kalau kita mau buka keyboard belajar Gerhard Jacob sih. Nah, untuk melihat keyboard RJ Fox, kita nggak usah harus login terlebih dahulu. Jadi di sini kita hanya membuka rjfox.com, lalu tampilan seperti ini, dan kita hanya mengklik keyboard RJ Fox. Dan tampilan seperti ini. Dan di sini Informasi apa aja bisa kita dapat? ada beberapa informasi, yaitu tentang 10 member. Nyambung dikit ya. Ada pembelajaran kan ya. Jadi diskusinya pembelajaran juga Iya. sesuai dulu ya. Bisa tampilin nggak bagaimana forum diskusi yang membahas tentang pembelajaran? Yaitu ada di tahun aja sih Bu. Ini pembelajarannya. Coba diklik salah satu. Ini, Bu. Udah. Media diskusi dan pembelajaran. Ada mau tanya, di sini ada berapa hak akses? Ada 2 akses, yaitu ada ACP dan UCP, di mana ACP itu admin control panel dan UCP itu user control panel. Ada penjelasannya? Ada penjelasannya, itu di akses, ada UCP dan ACP. Jadi UCP ini hanya sebatas member saja, tapi kalau untuk ACP atau admin control panel, yaitu bisa masuk ke sistemnya. Implementasi juga tadi kan sudah sangat berkembang ya. Iya. Yang awalnya banyak orang agak sungkan masuk ke sini karena ribet registrasinya, lupa username, password. Tapi dengan kita sebagai pribadi rahasia punya email info, siapapun itu bisa langsung tanpa Bisa registrasi. tanpa harus registrasi, yang harus mengisi form registrasi yang membingungkan atau meribetkan mahasiswa perguruan tinggi Ya, negeri. jadi untuk media diskusi dan pembelajaran di kelas juga mahasiswa hanya tinggal Tinggal, di iya. Gerhard Jacob saja. Ya, Jadi bermanfaat sekali ya. bermanfaat. Dan
Baik, Dewan Penguji dan peserta sidang yang saya hormati, sebelum sidang ujian komprehensif ini saya tutup, mohon peserta sidang dapat memperhatikan beberapa hal yang akan saya sampaikan, karena hal ini merupakan persyaratan kelulusan saudara. Pertama, hasil akhir sidang akan diumumkan pada hari ini juga jam 5 sore. Hasil sidang hanya diambil oleh peserta sidang, tidak bisa diwakilkan. Peserta sidang wajib menyelesaikan revisi atau perbaikan berdasarkan rekomendasi Dewan Penguji pada lembar catatan Dewan Penguji sesuai waktu yang telah ditetapkan, yaitu maksimal 10 hari mulai hari ini. Bagi peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk segera menyelesaikan administrasi wisuda. Akhirnya tepat pukul 8:44 sidang ujian komprehensif tugas akhir ini dengan mengucapkan hamdalah saya tutup secara resmi. Udah lah. Cara itunya apa gimana nih? Cara ngudahinnya? Ini ya? Iya.